Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube Man2 Banyuwangi yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu di Ramadan 1445 Hijriah dalam keadaan yang baik dan semoga berakhir dengan baik. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau. Pemirsa channel YouTube Man2 Banyuwangi rahimakumullah, ada salah satu hal yang krusial di dalam kebiasaan kita dalam menjalankan Ramadan, yaitu adanya tradisi khataman Al-Quran cepat. Jadi khataman kilat. Apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja menurut saya, asalkan dalam membaca Al-Quran itu tentu diperhatikan bacaannya, tajwidnya, tartilnya, dan seterusnya, termasuk di situ juga makhraj. Mengapa demikian? Karena sangat sayang sekali kalau seandainya bacaan Quran kita ini tidak baik, apalagi di bulan Ramadan. Kan pahalanya kan berlipat-lipat. Mbok yao ketika membaca Al-Quran itu baik di dalam bulan Ramadan maupun di luarnya alias setiap harinya, itu sedapat mungkin bacaannya itu yang baik sesuai dengan tajwid yang kita pelajari di tempat pengajian. Ya, perlu diketahui bahwa di tempat kita ini umumnya kita menggunakan bacaan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Maka secara umum tajwidnya juga mengikuti itu, ya izharnya, ya gunnahnya, ya ikhfa'nya, dan seterusnya. Maka kalau seandainya itu bisa dibaca pelan-pelan dengan tartil, dengan baik, insya Allah pahalanya juga berlipat, dan tentunya adab yang sedemikian ini bisa mendatangkan syafaatnya Al-Quran besok ketika kita di dalam kuburan, lebih-lebih lagi ketika hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, yang berikutnya ada istilah yang kita kenal dengan darusan. Itu setahu saya darusan itu dari kata tadarus. Tadarus itu isim masdar dari fi'il madhi mudhari' tadarasa yatadarasu, wazannya tafa'ala yatafa'alu, yang faedahnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu saling. Jadi kalau tadarasa yatadarasu tadarusan itu artinya saling deres. Saling deres itu artinya saling membaca, saling menyimak. Jadi yang namanya tadarus itu dilakukan minimal 2 orang. Yang satu membaca dengan keras, yang satu menyimak dan mengoreksi betul kalau seandainya yang satunya ini membaca dengan bacaan yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan aturan bacaan Al-Quran. Maka dengan demikian ketika ini membaca dan ketika ini menyimak, ini sama-sama dapat pahala. Nah, bisa saja ketika yang membaca ini disimak oleh orang yang juga tahu hukum bacaan Al-Quran, maka bisa jadi selain dia mendapatkan pahalanya orang membaca Al-Quran, dia juga mendapatkan pahalanya orang belajar membaca Al-Quran. Demikian juga yang menyimak ini. Yang menyimak ini bisa jadi dia mendapatkan pahalanya orang yang mendengarkan bacaan Quran
dan juga mendapatkan pahalanya orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya kan jelas kalau ada hadis khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan ilmu Al-Qur'an itu. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya pahala dari kegiatan tadarus ini bisa morat-marit, bisa bubar gara-gara bacaannya kurang baik. Kemudian ketika ada bacaan yang kurang baik, teman yang mendengar tidak mengingatkan. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali pahalanya kan eman-eman. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir tradisi kita tadarusan kemudian mengkhatamkan Al-Quran itu kan sebenarnya adalah latihan selama Ramadan untuk kita pakai di luar Ramadan. Makanya kan setelah Ramadan itu kalau kata guru-guru kita kan Syawal itu kan peningkatan. Jadi Ramadan ini tempatnya latihan. Itu tempatnya latihan. Setelah Ramadan ini bagaimana? Ada enggak hasil dari Ramadan itu? Justru itu. Jadi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan yang teramat sangat singkat ini. Dan saya dalam hal ini mengingatkan diri saya sendiri khususnya dan mengajak kepada para pemirsa umumnya, dan semoga apa yang menjadi amal kita di bulan Ramadan yang baik semoga diterima oleh Gusti Allah, yang tidak baik semoga diampuni oleh Gusti Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang baik itu semata-mata karena rahmatnya Gusti Allah. Jika ada yang kurang baik dari saya itu semata-mata karena kebodohan saya. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakumus siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.